bagaimana NGO. Akhirul kalam, mohon maaf apabila kami masih banyak kurangnya, dan mungkin kita sekarang baru bisa bertemu lewat internet ya. Mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan untuk kita bertemu secara langsung. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Mia ya tadi, Insya Allah namanya. Terima kasih juga atas kerjasamanya dengan teman-teman NQU atas berlangsungnya kegiatan kali ini. Monggo selanjutnya langsung dipimpin oleh siapa untuk perkenalan kampusnya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, kameranya bisa. Kenapa? Landscape. Ini kita lihat. Oh, landscape. Landscape ini portrait. Nah, betul. Oh, pengennya portrait. Oh, boleh. Oh ya. Halo, nama saya Arina. Aku Sofis Marila. Iya, kita mahasiswa di National Kimo University. Dan kita mau ajak teman-teman jalan-jalan di sini ya. Kita mulai dari biar tahu NQ ya. Iya. Tapi sekarang tuh kondisinya lagi hujan ya, kebetulan. Jadi nggak apa-apa lah kita sambil pakai payung. Oke. Kita mulai dari yang depan dulu ya, yang di belakang kita. Oke. Jadi ini kalau misalnya kita masuk ke NQU tuh depannya sebelah sana tuh ada gerbangnya sebenarnya, cuma jalannya cukup jauh gitu ya. Terus di sini tuh ada tempat buat bis, terus ada danau di depannya. Nah, kalau misalnya kita ke sebelah sini bakal ada kapal, tapi ini kapalan aja ini. Kira-kira suaranya jelas nggak ya? Jelas. Oh, jelas. Oke. Nah, ini disebutnya map ya. Kalau misalnya kita mau kumpul, biasanya kita di map sini. Dan di situ ada tempatnya National Kimo University. Kebetulan tadi tuh kayak ada yang foto-foto gitu di sini. Jadi ini tuh kayak ikonnya NQU. Salah satu ikonnya di NQU. Kita lihat ya. Nah, di belakang tulisan National Kimo University itu kan ada map. Itu tuh sebenarnya map Kinmen. Jadi Kinmen itu sebesar ini, kayak tulang guguk. Kayak tulang guguk gitu. Nah, ini tuh namanya Takinmen atau Kinmen besar. Terus yang kecilnya itu Little Kinmen gitu. Nah, ini kebetulan lagi ada bunga sakura tapi belum sepenuhnya blooming, belum sempurna. Terus kalau di belakang sana itu ada library. Nah, kalau di belakang sana itu ada library ya. Nah, itu library-nya. Cukup besar ya. Kelihatan nggak ya? Kayaknya kelihatan deh. Nah, itu library-nya. Soalnya di mute. Ya udah nggak apa, kita jalan-jalan aja. Nah, terus di sini tuh banyak banyak peluru. Soalnya kan Kinmen dulunya tempat perang. Jadinya, ya ikon pelurunya tuh banyak banget di sini. Itu bendera Taiwan, bendera Kinmen. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat teman-teman berada ya. Kalau misalnya di sini tuh gedungnya sebenarnya cukup banyak. Yang pertama yang bakal kita datengin itu main building. Itu gedung buat jurusan-jurusan humaniora, terus jurusan urban landscape kayak gitu. Terus satu lagi ada gedung yang Merel tuh gedungnya namanya apa, Mer? Tagong. Oh ya, nama gedungnya itu. Oh ya. Engineer. Iya, gedung buat engineer, buat yang jurusan-jurusan engineer. Ya, kita lihat dulu mapnya NQU, kebetulan di sini ada mapnya. Oke, ini mapnya National Kimo University ya. Ini yang pertama tadi kita ada di danau. Terus ini main building atau Jonghe Talo itu. Terus ini tempat tadi kita maps. Belakangnya ada library. Terus ada ini tuh tempat buat yang nursing. Terus ini dormitory laki-laki, dormitory dosen,
dormitory mahasiswa perempuan. Sebelah sini ada dormitory dosen juga. Nah, ini buat gedung engineering. Kalau misalnya ini tuh kayak students activity center gitu. Jadi kayak swimming pool, terus gym, terus basketball court yang indoor tuh ada di sini juga gitu. Nah, kalau misalnya di sini yang outdoor adanya di sebelah danau. Nah, tapi sekarang hujannya lagi cukup gede ya. Jadi kayaknya kita langsung ke main building aja. Kelihatannya kayak Silicon Valley nggak sih? Kayak San Francisco ya? Los Angeles ya? banyak banyak pohon-pohon kayak gitu. Boleh. Kalau foto malam-malam bagus loh, soalnya banyak ininya, banyak lampu-lampunya gitu. Wow, hujannya semakin deras. Kita lewat aula aja biar nggak licin. Iya. Baik, Nah, ini tuh main buildingnya ya. Jadi kita bakal di sini. Ini terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 itu buat yang sports, management, arsitek. Terus basement tuh buat anak-anak bikin kesenian kayak gitu. Kalau lantai 2 tuh buat yang tourism, bisnis. Lantai 4 tuh buat yang ini sebelum nasi goreng itu. Mana ya mereka? Nah, itu danaunya ya sebelah sana. Nah, kalau misalnya kita ke belakang, di sana ada buat nyewa sepeda, terus ada kafetaria juga. Cuma kita bakal langsung aja ke sini. Nah, gedung yang di sana itu buat sportsnya, ada gym, ada swimming pool yang indoor, terus basketball court yang indoor juga, sama student activity center. Kelihatan kan hujannya deras. Kita liatin yang belakangnya ya, yang dilihat kita. Kayak gini. Wow. Basah. Oke. Nah, ini main buildingnya NQU. Kalau misalnya presiden juga ada di sini, di lantai 5. Oh iya, ada 5 lantai. Tadi saya bilangnya 4. Yeay. Nah, kita liatin semuanya ya kalau pemandangan dari sini kayak gimana. Agak, wah sedih hujan. Biasanya bagus banget. Bener deh, bagus. Itu yang sebelah situ ada basketball court yang outdoornya sama lapangan tenis juga. Di sini ada danaunya. Terus di situ bisa foto juga. Di belakang juga ada ada lapangan gede juga. Itu biasanya dipakai kalau misalnya kita waktu pas kemarin ada acara konser gitu ya. Jadi di lapangan itu. Terus kalau misalnya olahraga biasanya di situ juga. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita harus nulis nama dulu teman-teman. Aku udah. Oke, kalau masuk ini ada NQ-nya. Terus karena kemarin kita lagi ada perayaan Natal, jadinya masih ada pohonnya juga di sini. Ya, kayak gini. Ini buat gunung utamanya. Nah, di belakang sana tuh ada dormitory perempuan, terus ada lapangannya juga. Cuma karena sekarang lagi libur, jadinya ditutup akses ke sananya. Sebenarnya ini ada 5 akses. Jadi kanan kiri ada 6 akses, kanan kiri ada 4, terus di depan sama belakang. Kita langsung ke arah teman-teman berada aja ya. Di lantai 2. Oh, iya. Hai. Naik sini aja. Karena cuma di lantai 2, jadi kita naik tangga aja. Nah, gitu. Ini masih pemandangan yang tadi.
Sebenarnya kalau nunjukin tempat yang lain masih pada bagus-bagus ya. Soalnya di sini tuh banyak gedung-gedung yang ikutin style Minang gitu. Jadi kalau misalnya pengen lihat Taiwan zaman dulu tuh kayak gimana, terus eh, gedung-gedung China gitu, itu tuh banyak yang ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya pengen tahu bisa datang ke Kinmen. Gelap ya soalnya. Kayak kita begini. Ini ruangan kelasnya. Tergantung sih macam-macam ruangan kelasnya. Kalau lantai 3 itu bisnis jadinya banyaknya kayak yang barengan gitu. Oke, kita ketemu teman-teman. Ini dia. Assalamualaikum. Hai. Kok ketemunya di depan gitu? Oke, kita datang lihat musola kita ya. Yeay. Nah ini kita masuk ke dalam. Oke itu. Ini buat yang laki-lakinya. Terus ini belakangnya. Terus sebelah sini buat perempuannya, kayak gitu. Cukup besar sih, cukup mumpuni buat jumlah orang kita. Belakangnya sebenarnya bisa kita buka dan kita bisa lihat yang pemandangannya juga. Oke, kayaknya segitu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Rina sama temannya tadi ya. Mohon maaf tadi jadi merepotkan harus hujan-hujanan gitu memperkenalkan NQU. Alhamdulillah terima kasih gitu untuk live report perkenalan kampusnya. Bagus sekali, terutama tadi senang sekali melihat musolanya. Sangat nyaman sekali ya sepertinya itu kalau di sana. Jangan dibandingin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya boleh mungkin dari teman-teman NQ kalau ingin perkenalan ya satu-satu mungkin dari teman-teman NQ yang ada di sana. Mungkin bisa dipimpin sama Mbak Mia-nya atau sama Mas Fauzan boleh. Oh ya, halo kita. Kita kembali lagi. Kita kenalan dulu ya. Halo, namanya siapa? Aku Sofi. Terus aku dari jurusan Computer Science. Kami S2. master di sini, iya. Oke. Halo. Assalamualaikum. Kok malu, Mbak? Perkenalkan nama saya Tia. Saya dari jurusan Master of Computer Science. Oke. Oke, halo. Hai. Ini ketua PPI sebelumnya ya? Iya, nama saya Backlight. nama saya Andi Irwansyah. Saya MBA. Saya ambil MBA di sini. S2. Oh ya, oke. Sebelahnya lagi ada Pak Ustadz. Musola Pak Ustadz Masjid Besar NQU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Fauzan Akil dari Computer Science juga. Master. Ya. Oh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mutari dari Business Administration. S1, S2? S1. Bachelor. Gimana perasaannya di Kinmen? Seneng banget. Oke, lanjut lagi. Halo, ke San Francisco, Silicon Valley. Assalamualaikum. Ketemu saya lagi. Saya Mia dari MBA tahun pertama. Tahun pertama. Oh iya, karena untuk saya, Andi, Fauzan, Sofi, dan Tias, kami tahun kedua. Yang sini kuning-kuning. Halo, aku Amel, BA S1 tahun pertama. Oh, ya, oke. Baru datang ya ke sini ya? Gimana perasaannya di NQU? Enak. Kenapa enak? Iya, dingin.
Tin. Orangnya ramah-ramah. Waduh, kayak saya. Ini yang terakhir. Halo, namanya siapa, Mbak? Nama saya Rosnita, jurusan Kuan. Wes. Tulisan S1 tahun kedua. Oh ya, alhamdulillah ya naik. Oke. Ini teman-teman kita dari NQ semuanya. Yeay, enggak kok ini aku. Yeay. Oke, itu aja. Makasih ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Arina. Terus tadi teman-teman juga salam kenal untuk semuanya. Terus saya coba perkenalan aja ya teman-teman yang ada di sini. Ada Mas Midin Saputra, itu dari NCUT. Dari NCUT, terus ada Mas Rafli dari Chaoyang, dan ada Mbak Regina itu dari Tunghai University. Insya Allah nanti mungkin kalau kita ada waktu lebih kita bisa berkenalan lebih jauh. Terima kasih banyak tadi atas perkenalan kampus dan perkenalan teman-teman. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bertemu langsung. Entah kita yang ke sana atau teman-teman yang sana ke Taichung dan ke Taiwan Tengah lainnya gitu. Baik, kita langsung lanjut aja ke agenda yang intinya ini. Insya Allah kita akan sama-sama mengikuti kajian dari Ustadz Arifin yang temanya di request langsung dari teman-teman NQ. Temanya itu tentang pranikah ya. Ini salah satu tema yang menarik juga ya, dan jarang-jarang juga gitu. Biasanya kalau teman-teman kampus yang lain itu mintanya kalau nggak soal fikih ya soal makanan gitu biasanya temanya. Pas kemarin dari Mas Fauzan bilang teman-teman NQ minta tentang pranikah gitu. Ini menarik juga ya. Mungkin teman-teman di sana mungkin teman-teman di sana penasaran gitu ya, atau mungkin ada yang sebentar lagi menuju halal atau seperti apa gitu kan ya. Terus temanya hari ini tuh kan ini ya, half a din, hati mantap menuju ijab. Nah, insya Allah dengan kegiatan kita kali ini, diskusi kita kali ini bersama Ustadz Arifin, insya Allah yang ingin memantapkan hatinya, insya Allah bisa segera menuju ijab kabulnya gitu. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke yang selanjutnya. Saya persilakan, monggo Ustadz Arifin untuk penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, teman-teman Formi Tengah dan juga teman-teman yang ada di Kinmen. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Ini sangat luar biasa tadi ya Mbak Harina mau memperkenalkan kampus NQ ya. Dan kayaknya bikin penasaran. Semoga nanti suatu saat saya bisa mampir ke Kinmen. Jalan-jalan ke sana. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih Mas Bambang waktunya. Ini suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar.
Baik, saya mau share screen dulu untuk materi yang sudah saya siapkan. Walaupun mungkin ini materinya juga belum mampu mewakili semua yang diharapkan. Karena kalau berbicara pranikah itu mesti sesuatu yang sudah terlihat ya. Terlihat. Nah, berbicara pranikah ini materi yang sangat luar biasa, sangat luas, dan awalnya saya membayangkan pesertanya mayoritas laki-laki begitu ya, tapi ternyata mayoritas akhwat ya, nggak apa-apa, nanti berarti beberapa harus saya adjust keterangannya. Baik, mungkin sebelum kemarin ada beberapa yang ada pertanyaan yang sudah saya minta supaya saya tidak terlalu lebar membahasnya. Mungkin nanti saya akan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah sampaikan. Namun sebelumnya, mungkin perlu diketahui sebetulnya apa sih, karena kan ada pertanyaan apa yang perlu dipersiapkan gitu ya untuk memantaskan diri. Kalau bicara tentang topik pranikah itu sangat luar biasa. Dan ini beberapa materi yang diantaranya yang kalau di kampus kami di NCU, National Central University atau UN Chungli, kalau di musola karena memang teman-teman Indonesianya banyak ya, biasanya kami ada kelas ya semacam kelas yang materinya memang khusus pranikah. Jadi ada kajian namanya Samara Academy, Sakinah Mawadah Warohmah gitu. Dan topiknya kurang lebih ya di 11 poin ini. Dan itu memang pertemuannya dibuat 2 minggu sekali dan sudah urut, dan pesertanya memang tertentu dan sengaja memang dibuat seperti kelas, ada pendaftaran, jadi tidak kemudian memang tempatnya di musola, tetapi kemudian tetap ada pendaftaran dulu. Ini menunjukkan bahwa memang yang ikut adalah teman-teman yang memang serius pengen memahami terkait materi pranikah, dan kemudian kurikulumnya kurang lebih yang saya sampaikan ini, yang saya share ini. Walaupun nanti di siang ini saya tidak mungkin menyampaikan semua ya, karena kalau di NCU di tempat kami mungkin ini program 1 semester lebih ini. Nah, barangkali sebagai pemahaman awal saja ya, jadi menikah itu bukan perkara gampang, tapi juga jangan dipersulit gitu. Nah, hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan, jadi kalau di sini, walaupun mungkin nanti juga sebetulnya masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama adalah perlu mengetahui tentang konsep pernikahan atau visi misi. Bahasa kerennya itu visi misi keluarga muslim. Sebetulnya menikah itu mau ngapain begitu. Jadi memahami visi misi, tujuan serta fungsi berkeluarga menurut ajaran Islam. Jadi kalau menikah itu tujuannya tidak hanya sekedar mencari bahagia. Teman-teman sering gini, kalau sekedar mencari bahagia itu tidak menikah pun ada yang bahagia kok, katanya begitu. Jadi tidak sekedar bahagia. Jadi banyak ini nanti biasanya ini dibahas konsep-konsep awal, intinya mengapa kok perlu menikah dan pernikahan menurut ajaran Islam itu seperti apa, visi misi. Dan ini biasanya 2 kali pertemuan karena memang dibahas cukup lebar. Kemudian materi yang kedua yang biasa disampaikan adalah persiapan diri dan keluarga. Maksudnya apa? Apa sih secara pribadi yang harus dipersiapkan ketika teman-teman itu sudah mulai menginjak usia pernikahan? Nah, usia pernikahan tuh beda-beda. Ada yang memang dulu begitu lulus S1 langsung ada yang menikah di umur 20-an sekian. Ada yang mungkin menunggu nanti kalau sudah kerja dan sebagainya, terutama teman laki-laki ya. Biasanya patokannya, ntar Pak, nunggu lulus, kerja dulu dan lain sebagainya. Sehingga apa sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan? Nah, mungkin nanti bagian kedua ini yang sedikit akan saya jelaskan agak banyak di siang hari ini. Kemudian juga sebetulnya perlu selain mempersiapkan diri juga mempersiapkan keluarga. Maksudnya gimana? Mempersiapkan keluarga itu mungkin di beberapa teman-teman itu ada orang tua yang tipenya yaudah untuk jodoh terserah kamu aja, yang penting kamu seneng, cocok, begini begitu. Tapi ada juga yang orang tua itu banyak syaratnya.
Kalau orang Jawa jangan dapat orang Sunda, harus dapat sesama Jawa, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana kemudian orang tua, keluarga kita itu bisa menerima konsep pernikahan yang secara Islam itu yang seperti apa. Nah, itu sehingga perlu dipersiapkan, tidak bisa tiba-tiba, jangan sampai nanti begini. Kita ingin menjalin keluarga yang benar, yang benar secara ajaran Islam, tapi kemudian mencederai atau melukai hati orang tua. Karena kemudian bisa jadi orang tua kita masih dengan pemahaman yang kalau orang Jawa itu ada mistiknya, ada kliniknya, gitu. Mungkin di tempat-tempat lain juga hampir sama. Tapi ya, sehingga perlu dipersiapkan keluarga itu untuk bagaimana memahami konsep pernikahan yang Islam itu yang seperti apa. Dan itu tidak tiba-tiba. Ya bersyukurlah kalau kemudian orang tuanya memang sudah paham tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf, begitu ya. Sehingga ini bagaimana kemudian teman-teman tuh memahami, bisa membedakan, walaupun sama-sama, ya ini kan penjajakan Pak. Ada yang bilang, kalau mau menikah itu, kalau nggak pakai pacaran nggak afdol, kan belum kenal. Maka kemudian di sini akan dijelaskan biasanya ta'aruf itu yang bagaimana, yang sesuai dengan kembali nomor 1 tadi, sesuai dengan yang Islam ajarkan. Banyak juga dicontohkan para sahabat, bahkan Nabi pun juga ketika menikah juga ada proses ta'aruf juga dengan berbagai macamnya. Sehingga kemudian nanti kalau diturunkan di zaman kekinian, bagaimana supaya kemudian mengikuti perkembangan zaman yang ada, tetapi tidak melanggar syariat yang sudah ditetapkan. Gitu. Ini di bab ta'aruf. Dan juga penting bagi teman-teman untuk mengetahui pernik-pernik fikih munahakat tentang hukum pernikahan. Ya minimal tahu rukun nikah lah begitu. Tahu rukun nikah. Rukun nikah kan ada 5 ya, namanya rukun itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada salah satu di antaranya maka tidak sah pernikahannya. Nah, ada rukun nikah. Jadi ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, kemudian ada wali dari perempuan ya. Kemudian ada mahar, dan kemudian ada ijab kabul. Nah, minimal 5 ini. Lupa nggak pakai ini Pak, nggak pakai yang injek telur, nggak pakai yang lempar-lemparan bukan lempar telur ya. Biasanya kan ada yang lempar apa itu. Nah, itu semua beberapa hal itu atau hal-hal yang lain, Pak, ini harus pakai ini harus begini dan begitu. Nah, itu ya tradisi di kita masing-masing, dan macam-macam. Di Jawa seperti apa, nanti di teman-teman yang dari mungkin Sumatera seperti apa, dari Sunda seperti apa gitu. Nah, apakah semua itu harus ditinggalkan? Enggak juga, tetapi juga harus dipilih dan disesuaikan kira-kira yang memang tidak berbau maksiat, yang tidak berbau syirik, yang masih dalam koridor tadi, kembali ke bagaimana sebagai awalan kita membentuk keluarga muslim. Sehingga perlu teman-teman itu belajar tentang fikih munahakat. Misalnya terkait mahar. Mahar itu bagaimana? Mahar itu kan haknya mempelai wanita, jadi boleh-boleh saja wanita itu meminta mahar sesuatu tertentu. Tidak melulu selalu seperangkat alat sholat. Tidak selalu. Kalaupun hanya cukup dengan seperangkat alat sholat ya alhamdulillah. Berterima kasihlah si lelakinya, karena kalau hanya seperangkat alat sholat kan tidak terlalu berat gitu. Namun demikian juga laki-laki juga harus menghargai, memberikan mahar yang sepantasnya. Di pihak yang lain, perempuan juga disarankan untuk tidak memberatkan dengan meminta mahar yang terlalu tinggi. Nah, dan banyak hal lagi yang perlu diketahui di fikih munahakat itu. Termasuk diantaranya yang mungkin agak tabu dibicarakan di kalangan orang-orang, apalagi menikah aja belum, sudah bahas misalnya terkait talak. Talak itu juga perlu diketahui loh, maksudnya talak itu seperti apa. Jadi nanti ketika sudah menikah tidak sembarangan ngomong sesuatu yang itu bisa menyebabkan jatuhnya talak. Sehingga ini juga perlu diketahui sebelum teman-teman atau di saat teman-teman mempersiapkan pernikahan. Walaupun mungkin yang intinya sekilas-sekilas paham gitu. Jangan sampai sama sekali nggak ngerti. Dan itu, dan banyak lagi gitu. Kemudian hal lain ini, kalau dari teman-teman yang sosial, mungkin dari psikologi mungkin sudah banyak di ini.
kita perlu mengetahui karakter diri dan juga pasangan. Wanita dan laki-laki itu punya tipe yang berbeda-beda. Sehingga kemudian ketika nanti menikah, ketika kemudian menjadi satu, tidak membawa egonya masing-masing. Dulu sebelum menikah, aku bebas kok, organisasi juga bebas, ini begini-begini, begitu menikah kok suamiku ini banget sih, nah, dan seterusnya. Sehingga ini perlu diketahui watak dasar wanita seperti apa, watak dasar lelaki seperti apa. Teman-teman yang lelaki perlu memahami lebih awal karakter wanita itu kurang lebih seperti apa. Demikian juga teman-teman yang akhwat juga perlu memahami watak atau karakter ikhwan itu seperti apa. Kemudian kalau lebih jauh, ya perlu juga mengetahui di proses ta'aruf tadi, kira-kira kemudian calon saya itu kurang lebih punya kebiasaan yang bagaimana, kira-kira cocok apa enggak, dan seterusnya. Sehingga ini, tapi pada pelajaran ini atau pada topik ini, setidaknya secara umum kita perlu memahami wanita itu bagaimana, lelaki itu bagaimana. Salah satu diantaranya misalnya, walaupun ini tidak selalu ya, misalnya terkait dengan kemampuan verbal begitu ya. Wanita itu kan kemampuan verbalnya lebih tinggi. Konon katanya dalam sehari itu harus mengeluarkan kata-kata antara 15.000 sampai 20.000 kata. Harus keluar. Kalau enggak, itu menjadi sesuatu yang menjadi beban atau menjadi sesuatu yang ganjil terhadap wanita itu. Ada yang kurang begitu. Sebaliknya, lelaki itu di bawah 10.000. Jadi dalam sehari itu di bawah 10.000 udah cukup. Jadi ibaratnya lelaki itu mungkin akan lebih banyak diam, tetapi wanita itu akan lebih banyak mengungkapkan secara verbal. Dan ini juga harus dipahami ketika nanti menikah. Kalau sang suami, kalau ada sesuatu masalah kok relatif lebih diam dulu, ya memang itulah watak laki-laki. Kalau laki-laki itu, kalau punya masalah, biasanya dia akan berpikir sistematis, analisis, sampai mengambil kesimpulan. Jadi kayak yang apa, kalau teman-teman sedang mengerjakan paper, sedang mengerjakan tesis, itu pola pikir laki-laki itu. Jadi ada problem definition, kemudian teorinya akan seperti ini, metode penyelesaian gini, sehingga nanti aksinya akan begini. Dan biasanya laki-laki itu akan relatif diam dulu kalau punya masalah. Dia akan bercerita kalau masalahnya selesai. Jadi tipe laki-laki itu masih gini, bro, kemarin tuh saya sebetulnya punya masalah gini-gini, tapi udah beres kok, aman. Nah, itu tipe laki-laki. Jadi bercerita itu kalau masalahnya udah selesai, sudah terselesaikan. Beda dengan wanita, begitu tadi habis ngadep supervisornya, belum apa-apa, baru dikasih tugas tambahan apa begitu, ini ada correction sedikit, wah, sudah ceritanya sudah tadi, harus memenuhi 20.000 kata tadi. Dan wanita itu tidak butuh solusi. Wanita itu sebagian besar butuh didengarkan gitu. Jadi nanti kalau sudah menikah juga sama, menghadapi teman-teman yang laki-laki, kalau menghadapi istrinya, jangan buru-buru. Kalau istrinya mengeluh, bukan mengeluh, mohon maaf. Kalau istrinya menyampaikan sesuatu atau mungkin menyampaikan permasalahan, jangan buru-buru langsung dianalisis, kemudian dikasih solusi. Bukan itu yang diharapkan. Tetapi dengarkan dulu, berikan empati, berikan feedback, dan tidak selalu bahwa kemudian solusi. Didengarkan itu adalah ketika teman-teman akhwat itu bisa bercerita banyak dan ada yang mendengarkan, itu sudah bagian dari solusi. Walaupun permasalahan aslinya belum selesai, tapi itu sudah solusi. Nah, itu kurang lebih di situ, mengenal bagaimana wanita dan lelaki itu seperti apa. Kemudian juga berikutnya ada pernikahan barokah, ini penik samanya terkait dengan nomor 4 juga. Bagaimana kemudian membangun sebuah keluarga yang barokah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana. Hal yang juga penting juga terkait dengan kesehatan pranikah. Kesehatan tentang reproduksi. Mungkin dulu ketika kita SMP atau SMA ya. SMP mungkin ya, kita sudah di pelajaran biologi itu dikenalkan sekilas tentang alat reproduksi manusia, alat reproduksi hewan dan sebagainya. Nah, kira-kira nanti juga sama di ini dibahas. Nah, ini biasanya kalau di teman-teman di NCU di tempat kami akan kemudian mengundang yang memang yang basicnya dari kesehatan untuk bercerita sebetulnya persiapan setelah menikah itu, persiapan apa ya terkait dengan fisik sehat itu seperti apa.
kemudian bagaimana nanti kalau menghadapi awal-awal perubahan hormon dan sebagainya itu biasanya dijelaskan tentang reproduksi dan seterusnya. Nah, itu biasanya ada materi khusus di sana. Dan itu perlu diketahui supaya bagaimana kemudian terus teman-teman kadang-kadang ada juga berencana oke, kami menikah tapi kami ingin merencanakan mungkin punya anaknya nanti setelah 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau apa. Nah, itu kan harus dipahami juga tentang alat kontrasepsi dan sebagainya itu bagaimana yang aman, yang sehat, yang tidak melanggar syariat. Nah, begitu. Penting juga kemudian yang nomor 8 terkait manajemen keuangan. Kalau sekarang misalnya masing-masing bisa mengelola sendiri, yang akhwat juga dengan beasiswanya dikelola sendiri, yang ikhwan dengan beasiswa dikelola sendiri, tapi begitu nanti sudah berkeluarga, ya harus juga dipahami. Nah, ini kembali sebetulnya biasanya terkait tanggung jawab memberi nafkah ada di poin nomor 1 ya. Tanggung jawab memberi nafkah. Perlu dipahami bahwa harta suami itu juga merupakan hartanya istri. Tapi hartanya istri itu hartanya istri sendiri. Jadi kalau misalnya nanti sesama mahasiswa nih, dua-duanya punya beasiswa kemudian menikah. Jadi kalau dari sisi istrinya nih, beasiswamu, bilang ke suaminya nih, beasiswamu adalah beasiswaku. Tapi beasiswaku adalah beasiswaku sendiri. Nah, itu dari sisi istri dan itu benar. Bahwa memang harta suami itu juga haknya istri, tetapi hartanya istri itu cuma haknya istri tok. Suami tidak memiliki hak untuk meminta, kecuali memang si istrinya merelakan untuk kemudian itu digunakan bersama-sama. Dan bagaimana mengaturnya? Nah, ini biasanya ada sedikit tentang pengelolaan keuangan di awal-awal membentuk keluarga itu. Dan juga perlu diketahui, ini tadi terkait sedikit yang sudah saya sampaikan, terkait hak dan kewajiban suami istri. Nah, ini kalau diuraikan, kewajiban suami itu sangat banyak. Lebih banyak dibanding istri. Kalau diringkas, kewajiban istri itu hanya 1. Haknya itu sangat banyak. Kewajiban istri itu, kewajiban suami itu, ya tadi memberi nafkah, bertanggung jawab, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu tanggung jawab suami. Bagaimana kemudian menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Bagaimana kemudian mendidik anak, bagaimana kemudian mengajarkan anak dan lain sebagainya, mendidik istri, itu semua kewajiban suami. Menanggung nafkah lahir, bagaimana ini harus punya rumah, harus punya ini, itu semua sebenarnya tanggung jawab suami, kewajiban suami. Terus kewajiban istri apa? Cukup 1, yaitu taat kepada suaminya. Yang kedua apa? Sama, taat kepada suaminya. Yang ketiga, taat kepada suaminya. Jadi semua kalau misalnya di list suami itu ada 10 kewajiban, di istri itu kalaupun mau dibuat imbang 10 kewajiban itu isinya sama, yaitu taat pada suami, taat pada suami, taat pada suami, dan seterusnya. Nah, itu biasanya ada di materi ini. Kemudian juga biasanya di tempat kami juga ada pengantar pendidikan anak. Perlu juga dipahamkan. Ketika teman-teman itu masih single, jangan kemudian enggan bermain dengan anak-anak kecil. Kalau di sana mungkin ada yang bawa keluarga, ada yang bawa anak, sering-sering aja diajak main supaya nanti ketika sudah menikah tidak canggung ketika punya anak. Dan dipahami karena memang menikah itu kan salah satu diantaranya tujuannya adalah kemudian bagaimana mendapatkan keturunan yang baik. Dan kemudian materi penutupnya biasanya kemudian ada evaluasi diri. Kira-kira dari sekian ini, seberapakah kesiapan peserta? Sudah siap menikah belum sih? Kalau diantara setelah memahami beberapa materi ini, oh belum. Bagian mana yang masih merasa belum? Nah, itu kemudian nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Kalau sudah, biasanya kemudian peserta itu akan diminta untuk membuat semacam proposal dirinya, proposal ketika nanti dia akan membentuk keluarga itu seperti apa, keluarga yang diinginkan seperti apa, karakter dirinya seperti apa, kriteria calon pasangan yang diinginkan seperti apa. Nah, itu dibuat semacam proposal sehingga nanti mungkin akan dibantu terkait dengan proses ta'aruf berdasarkan proposal yang dibuat itu. Nah, jadi ini sedikit share yang dari biasanya
di kami di NCU memang ada kelas khusus yang kami lakukan dan cukup lama melaksanakannya. Kalau di sini nanti 1 jam ya berarti sekilas saja. Kemudian, nah ini terkait dengan pertanyaan yang kemarin masuk ya. Dari 3 itu kemudian saya ringkas saja, mungkin menjawabnya secara bersamaan, yaitu bagaimana tanda siap menikah. Yang pertama adalah terkait dengan siap secara fisik. Saya mengambil dalil yang ini saja. Dari hadis, riwayatnya nggak saya tuliskan ya, dari Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah, saya lupa. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ma'syarul sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu ghadbu libasari wa sanulil farj wa man lam yastati fa alaihi bisaumi fa innahu lahu wija. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, sudah sanggup ba'ah tadi berkeluarga, maka hendaklah ia menikah. Karena hal itu lebih menjaga pandangan dan memelihara syahwat atau kemaluan. Dan siapa yang belum sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu bisa meredakan syahwat. Jadi bagi yang memang sudah berkemampuan, itu ya disarankan untuk hendaklah ia menikah. Ya, segera menikah saja. Kenapa? Karena itu bisa lebih menjaga pandangan dan memelihara syahwat. Enggak Pak, saya belum siap. Saya mau pilih puasa. Puasa itu bukan kemudian sebagai pelarian ketika teman-teman merasa belum sanggup menikah terus sudah puasa aja. Puasa hanya sekedar meredakan syahwat saja. Ya di siang hari mungkin ya, di malam hari kan tetap tidak puasa ya. Jadi tetap syahwatnya mungkin bisa itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan ba'ah? Nah, ini manistato'a minkumul ba'ah. Yang disebut siap itu atau yang disebut sanggup itu yang bagaimana? Penjelasan dari kata ba'ah ini ternyata cukup sederhana. Yang disebut dengan sanggup atau mampu itu adalah ketika seseorang itu, pemuda itu memiliki kemampuan untuk berjima atau bersetubuh. Itu tafsirnya atau penjelasannya seperti itu. Jadi sederhana ya. Dan ini kalau kita lihat dari ilmu biologi, dari reproduksi tadi, ya mestinya teman-teman yang hadir di forum ini sudah memiliki kemampuan untuk ini. Gitu. Jadi sederhana. Dan kemudian pengertian yang kedua atau pemahaman yang kedua terkait dengan ba'ah atau mampu tadi, yaitu kemampuan memberi nafkah dan tempat tinggal. Tapi jangan dibayangkan bahwa nafkahnya berarti harus sekarang kalau beasiswa S2 di Kinmen berapa? 10.000. Wah ini biayanya nafkahnya harus 20.000. Ya enggak juga. Nafkah ini disesuaikan dengan kondisional. Kalau kita hidup di kampung ya mungkin 1 juta 2 juta itu udah cukup. Tapi kalau hidupnya di Jakarta 1 juta ya dianggap cukup enggak sih? Enggak cukup dan seterusnya, sehingga perlu disesuaikan. Dan ini ya tadi kembali ke standar kehidupan yang layak saja. Ya. Nah, jadi yang dimaksud ba'ah itu tidak serumit yang kadang kita pikirkan, harus sudah punya rumah sendiri loh Pak, ini kan harus memberikan tempat tinggal. Ya, memberikan tempat tinggal kan tidak harus rumahnya sendiri. Kan bisa ngontrak, bisa ngekos dan lain sebagainya. Jadi itu parameter ba'ah itu di situ. Jadi kalau kemudian ini kita kaitkan dengan diri kita, ya sebetulnya, mohon maaf, seumur teman-teman itu ya sudah masuk di kondisi ini. Ya tinggal nanti kriteria yang seperti apa yang diinginkan, gitu ya. Yaitu yang pertama, kesiapan secara fisik. Ya silakan nanti dicek ke diri masing-masing, kira-kira sudah termasuk di dalam 2 poin ini belum? Ba'ah tadi. Kemudian yang kedua, tanda seseorang itu siap menikah dilihat secara keilmuannya. Ya tadi kembali ke seberapa dia memahami konsep berkeluarga itu, seberapa dia memahami kesiapan seseorang untuk kemudian bersatunya 2 hati, tidak selalu membawa ego. Ada loh ya
usia-usia yang harusnya sudah dewasa itu, tapi egonya masih tinggi, dia nggak mau, pokoknya saya begini kayak anak kecil. Nah, ini menunjukkan salah satu indikator yang memang dia belum siap untuk berumah tangga, karena berumah tangga itu tidak bisa sepenuhnya kita memaksakan ego kita. Even itu suami yang katanya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa lelaki itu pemimpin bagi para wanita, pun tidak boleh serta-merta diktator memaksakan egonya. Dia juga harus bisa berbagi. Kadangkala dia juga harus mengalah, harus memberikan kesempatan kepada istrinya dan sebagainya. Artinya kalau ada seseorang yang masih belum bisa menata egonya, ya itu termasuk yang mungkin secara keilmuan masih perlu di-improve atau ditingkatkan supaya dia memang benar-benar siap untuk membentuk sebuah rumah tangga. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, banyak materi yang memang perlu dipahami oleh teman-teman supaya apa? Ya, supaya ketika berumah tangga itu tidak kemudian seperti rumah tangga artis. Apa? Oh, kayaknya sebelumnya itu hingar-bingarnya luar biasa, begitu menikah baru sebulan 2 bulan sudah cerai misalnya, udah pisah. Gara-garanya cuma sederhana. Oh, dia ternyata kalau tidur ngorok, nggak tahan saya. Nah, itu harus dipahami bagaimana kemudian kita bisa menerima kelebihan dari pasangan kita, pun kita juga bisa memahami kekurangan dari pasangan kita. Nah, itu bisa dilihat dari secara keilmuan terkait dengan persiapan rumah tangga tadi, yang saya jelaskan di slide pertama tadi. Nah, masih terkait dengan yang kedua sebetulnya, tapi lebih spesifik, yaitu bagaimana seseorang itu secara emosional itu matang. Itu tanda dia memang sudah layak, sudah waktunya dia menikah. Namun perlu dipahami bahwa ketika ingin menikah itu tidak harus menunggu sempurna. Tidak harus menunggu sampai istimewa. Pak, saya belum bisa ini, belum bisa itu. Belum masak juga belum ahli, Pak. Ya, kuliahnya komputer science nggak ahli masak itu wajar gitu. Ya minimal bisa masak mie lah, rebus air hangat gitu bisa toh, dan lain sebagainya. Artinya tidak harus menunggu istimewa atau sempurna, namun demikian dia punya keinginan untuk selalu memperbaiki diri. Ya terkait hal-hal yang tadi, hal-hal yang nomor 2 ini, keilmuan tadi, walaupun mungkin belum sepenuhnya expert, tapi dia sudah paham bahwa seorang istri itu memang harus begini, masalah teknis terkait bagaimana melaksanakan itu memang butuh proses. Sehingga ini secara emosional dia harus bisa memahami. Ada insaf di sini, pengertian insaf waktu itu intinya dia adalah bisa mengendalikan secara emosi untuk kemudian terus melakukan proses pembelajaran yang tiada henti terhadap dirinya dan pasangannya. Long life education. Jadi kalau teman-teman sudah sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 begitu, ya nanti untuk berkeluarga itu ya sepanjang masa, sepanjang hidup, sampai kemudian nanti memang betul-betul teman-teman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu berkeluarga itu tetap harus dikembangkan, proses belajar. Saya yang sudah menikah 20 tahun ya sama, tidak bisa kemudian dianggap sudah final, sudah selesai nih ilmu tentang rumah tangga. Enggak juga. Proses ta'aruf dengan istri saya itu juga tetap jalan, maksudnya kan kita hari ini dengan kita 20 tahun yang lalu itu kan berbeda. Saya juga mengalami perubahan, pun demikian istri saya mengalami perubahan. Maka kedua belah pihak juga harus saling ta'aruf. Perubahan apa yang terjadi di istri saya harus paham, bisa mengelolanya, memperbaikinya ketika itu perubahannya ke arah yang kurang baik. Pun demikian sebaliknya, istri saya juga harus bisa memahami perubahan yang terjadi di diri saya. Dulu mungkin ketika saya menikah, lulus S1, pemahamannya berbeda. Saya S2, saya S3, saya ini. Pemikiran ada pola yang berubah. Tetapi kemudian bagaimana istri saya juga harus bisa mengingatkan, ya kalau begitu nggak benar dan seterusnya. Jadi saling mengingatkan. Dan itu harus dipahami bahwa memang kita adalah dalam proses belajar yang tiada henti. Dan itu harus ada kesiapan diri. Jangan sampai tadi kembali ke ego yang tadi. Diingatkan nggak mau, diingatkan mutung. Nah, ada orang yang belum dewasa kalau masih suka mutungan. Berarti dia memang belum waktunya untuk menikah. Bahaya nanti kalau teman-teman yang akhwat, kalau ketemu ada ikhwan yang mutungan,
itu salah satu kriteria untuk mereject lamaran dari si ikhwan itu. Kalau ada ikhwan yang masih mutungan, jangan diterima lamarannya. Kenapa? Ya nanti baru menikah sehari 2 hari terus mutung, udah gitulah, ngambek terus istrinya disuruh pulang, kan enggak tanggung jawab. Nih, berarti harus bersikap dewasa, bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Jadi enggak mutungan gitu ya. Terus yang ini indikator secara emosional itu diantaranya yaitu mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri, tidak selalu tergantung pada orang lain atau orang tua. Nah, kalau teman-teman yang ada di sini yang insya Allah ini masuk kriteria nih ya, karena sudah semua jauh dari orang tua dan bisa survive, artinya ya secara ini insya Allah bisa termasuk golongan orang-orang yang ini bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Tidak apa-apa itu harus apa-apa tergantung banget sama orang lain, tergantung sama orang tuanya dan seterusnya. Artinya kalau dari ketiga hal ini, dari fisik insya Allah sudah masuk. Dari keilmuan ya mungkin kalau dari beberapa itu perlu ditambahkan. Kemudian dari sisi emosional ya ini monggo nanti dievaluasi diri masing-masing kira-kira sudah masuk apa belum. Terus nah ini ada beberapa yang mungkin biasanya saya sampaikan ke teman-teman yang bertanya ke saya. Bagaimana cara ngetesnya? Saya itu sebetulnya udah siap belum sih Pak? Kan pertanyaannya gitu. Gimana cara tahu bahwa kita itu sudah layak atau siap menikah apa belum? Saya kalau diuraikan mungkin panjang ya materinya. Tapi kemudian saya memperoleh beberapa hal yang praktis, efisien untuk kemudian ngetes seseorang itu memang sudah waktunya menikah apa belum. Yang pertama, coba tanyakan kepada diri sendiri. Kalau yang ikhwan nih ya, ini ikhwan, apakah sudah siap menggantikan tugas ayah? Mampu melakukan apa yang beliau lakukan? Ya, mungkin kalau kita hidup di kampung ya, kadang ada arisan bapak-bapak ya, sesekali kemudian sudah layak belum kalau kemudian tuh datang mewakili bapaknya, arisan itu bapak-bapak, atau ada acara di kampung apa, kira-kira kalau teman-teman tuh sudah berani, sudah bisa itu, nah itu salah satu indikator bahwa memang kematangan emosional, kematangan diri itu memang sudah mulai terbentuk. Tapi kalau masih apa ya bahasa itunya ingah-ingih itu bahasa Indonesianya apa? Nah, itu berarti kalau masih seperti itu, suruh ini nggak berani, suruh apa nggak mau, nggak berani gitu, ya perlu masih di-upgrade. Bagaimana dengan yang teman-teman akhwat? Ya sama, berarti kira-kira sudah siap belum menggantikan tugas ibu? Tugas di dapur, tugas kemudian mungkin membantu adik-adiknya, membantu persiapan sekolah atau persiapan apapun dengan sabar ya, tidak dengan kemudian nada tinggi. Karena kadang-kadang itu seorang kakak kalau suruh bantu adiknya, itu rata-rata gitu, alah gini aja nggak bisa, dulu aku loh ini sendiri, bla bla bla, panjang begitu. Nah, kalau sudah seseorang itu bisa wise, bisa bijaksana, dan kemudian seorang perempuan bisa menggantikan peran ibunya, ya walaupun tidak secara penuh ya, maksudnya di bagian tertentu, maka itu juga menjadi salah satu indikator bahwa seseorang itu memang sudah layak, sudah siap untuk menikah. Atau mungkin sesekali, kalau di kampung tadi, sesekali wakilin ibunya datang arisan. Mewakili ibunya datang bergaul dengan ibu-ibu gitu, dengan segala dinamikanya mestinya ya, dan kemudian bisa memahami ternyata ada si ibu ini begitu, ada Bu Tejo begitu, ada Bu ini begini, dan bisa memahami perbedaan karakter orang banyak. Itu salah satu diantara kematangan emosional tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa kita itu memang sebetulnya sudah siap apa belum? Ya minta nasihat, bertanya kepada orang lain tentang dirinya, apakah memang dirinya layak menikah. Ini biasanya jangan sembarang orang bertanya ya, bertanyalah kepada, kalau saran saya walaupun bukan harga mati, jangan bertanya terkait pernikahan itu layak atau tidak layaknya menikah itu kepada sesama jomblo. Nah, nanti jawabannya nggak valid. Kenapa? Dia sendiri juga menikah kok ditanyain. Kalau hanya sekedar curhat-curhatan itu ya monggo aja. Tapi kalau memang teman-teman tuh punya niat, punya azam yang sungguh-sungguh untuk kemudian menikah, kalau ketika minta nasihat atau bertanya ini, sebaiknya mintalah nasihat atau bertanya kepada yang sudah menikah.
Jangan yang sesama jomblo. Nanti jawabannya sama-sama ngambang. Mungkin ya kali kayak gitu. Ya kali kayak gitu karena dia sendiri belum pernah mengalami gitu. Kemudian, nah ini yang jurus terakhir, maksudnya jurus dari saya maksudnya. Coba nanti kalau memang teman-teman merasa sudah ini dari yang pertama, kedua ini kok sudah merasa kayaknya cukup deh saya. Cara ngetes yang berikutnya adalah gampang. Kalau mungkin teman-teman di sini ya gampang, nanti malam atau kapan terus telepon yang Ikhwan ya, terus telepon ayahnya. Ajukan pertanyaan. Ya. Setelah ngobrol pembukaan, terus nanti ada selipkan pertanyaan ya, gimana menurut ayah kalau kemudian kalau saya menikah. Nah, nanti cermati tanggapan beliau. Kalau tanggapan beliau kemudian, oh ya memang kamu udah waktunya kok, gini-gini lah, mana calonnya. Nah itu berarti memang orang tua atau ayah jenengan itu yang memang sudah melihat, oh berarti si anak ini sebetulnya udah dewasa, udah mapan secara pemikiran. Ini memang udah waktunya. Tapi kalau kemudian nanti sang ayah itu bilang, apa kamu mau menikah? Nah itu berarti beliau sendiri masih meragukan. Jadi nanti kalau jawabannya begitu, teman-teman perlu kemudian mengevaluasi diri. Apa ya yang kira-kira kok ayah saya masih membuat, apa yang membuat ayah saya kok masih belum mempercayakan saya untuk menikah? Hal apa? Nah itu gali dari beliau. Apa kamu uang kuliah aja masih minta? Suruh nyelesain ini kemarin nggak bisa. Nah berarti kan itu hal-hal yang memang menjadi catatan beliau. Nah itu yang harus kemudian segera diselesaikan oleh diri kita, oleh teman-teman ketika kemudian ingin mengajukan surat izin menikah kepada orang tuanya. Nah, dan kemudian evaluasi diri kembali, semoga keinginan menikah itu tidak sekedar angin-anginan. Kalau yang Ikhwan gara-gara melihat ada akhwat cantik, atau kepengen karena temannya sudah menikah duluan, wah asem ki, si Anu udah menikah duluan, masa saya dulu kita seangkatan S1-nya dia sudah menikah, masa saya belum, wah harus dikejar nih, semester ini saya harus nikah. Nah, bukan sekedar karena itu. Tapi karena memang pemahaman tadi, dari materi awal tadi, visi misi berkeluarga itu dipahami. Nah, itu ya tadi menjawab terkait dengan tanda atau bagaimana mempersiapkan, memantaskan diri untuk menikah. Aku udah makan. Terus kadang pertanyaan yang juga kadang saya terima, biasanya itu gimana ya istilahnya ya, ada tadi, kalau diajukan pertanyaan ke orang tuanya itu masih meragukan gitu ya. Apa kamu mau menikah? Nah, gitu. Bagaimana kemudian cara mengkondisikan orang tua atau keluarga agar mendapatkan izin untuk menikah? Terutama teman-teman yang laki-laki. Nah, itu harus bisa menunjukkan tadi kedewasaan, bahwa memang ya kedewasaan ini tidak sekedar dari umur. Kalau umur tentu teman-teman udah masuk semua lah. Umur sudah S2 kok. Lulus S1 kan rata-rata 23, 24. Sekarang beberapa sudah mau lulus S2, berarti udah hampir 25. Ya, itu mestinya sudah usia menikah memang. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengkondisikan orang tua kita? Hal-hal satu ya mungkin tadi dari pemahaman, kemudian bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang tua. Hal mungkin secara teknis praktis yang perlu juga teman-teman perhatikan adalah walaupun teman-teman itu jauh dari orang tua, tetap selalu update info. Komunikasi itu jalan terus. Kasih tahu bahwa perkembangan di sini begini, alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bu, ini risetnya jalan lancar, begini-begini. Kemarin memang ada sempat problem dikit dengan Prof, ini begini, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan selalu update itu. Sehingga nanti orang tua itu akan ngerti, oh anakku sudah perkembangannya seperti ini. Terus kemudian, yang juga tidak kalah penting, walaupun tidak sering, tapi usahakan dalam periodik tertentu, teman-teman itu memberi hadiah ke orang tua. Khususnya ini terutama ya, Ahwat juga harusnya demikian. Terutama teman-teman laki-laki. Jadi beasiswa yang dimiliki itu, dari sekian ribu beasiswa itu, sisihkanlah, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, teman-teman itu memberikan sesuatu kepada ibunya atau kepada bapaknya. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang langsung dibelikan HP S berapa itu, S12 itu enggak. Ya cermati aja kesukaan ibunya apa, kesukaan bapaknya apa, yang kira-kira harganya terjangkau. Carikan di Tokopedia atau di Shopee gitu, bayar dari sini, kirimkan ke rumah. Dan itu lakukan secara periodik.
Ya tadi kalau memang memungkinkan ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, sering-seringlah beri kejutan itu. Kenapa? Karena kemudian orang tua itu akan membuka diri, oh ternyata anakku juga memang sudah mampu mengelola dirinya sendiri, mengelola keuangannya sendiri dan bahkan bisa memberikan sesuatu kepadaku. Itu orang tua. Ke ibu biasanya itu kalau seorang ibu ke anak laki-laki, kekhawatirannya itu salah satu diantaranya adalah nanti aku sudah repot-repot membesarkan dia. Ini waktunya dia nanti setelah ini bekerja, mestinya ya orang tua dalam kondisi tertentu mungkin mengharapkan juga pemberian dari anak. Kemudian si ibu mungkin akan merasa khawatir nanti kalau dia sudah langsung menikah, nanti sudah ribut sudah repot dengan keluarganya sendiri, jadi nggak ada yang bisa berbagi dengan keluarga besarnya misalnya gitu. Tetapi dengan kemudian kebiasaan teman-teman memberikan hadiah, memberi kabar, itu menunjukkan bahwa si orang tua itu tidak akan khawatir bahwa kemudian kalau sudah menikah dia kemudian melupakan orang tuanya, karena ya sudah terbangun dari masa mudanya untuk perhatian kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Dan itu mungkin juga sesekali ke kakak, ke siapa begitu yang memang berpengaruh. Teman-teman juga perlu paham kira-kira siapa orang yang omongannya itu didengar oleh orang tua kita. Mungkin ke Pak D, ke siapa begitu ya. Itu juga perlu ada pendekatan sehingga nanti biasanya orang tua itu juga akan bertanya, D, anakku sek gede kayak, anakku yang besar itu kayaknya gimana ya? Nanti kalau si Pak D itu juga kenal baik dengan teman-teman kan, oh iya si Fauzan itu memang udah waktunya itu wes kayak ndang dinikah ke wae ya, misalnya begitu. Jadi aman tuh, telat izin langsung bisa keluar. Nah, ini juga biasanya banyak pertanyaan yang terlontar, bagaimana cara memilih pasangan? Ya kalau menggunakan dalil hadis apa itu yang wanita itu dinikahi karena 4 perkara, 4 hal. Yang pertama adalah kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Namun demikian, kriteria yang disarankan adalah jika agamanya baik maka terimalah dia. Demikian juga, itu kan laki-laki Pak. Sama wanita juga demikian. Bagaimana kriteria seorang wanita ketika menerima lamaran dari seorang ikhwan? Ya cek aja, ganteng nggak dia, kaya nggak dia, atau memiliki harta yang cukup nggak dia, keturunan orang baik-baik nggak dia, bagaimana agamanya. Tapi kalau keempat-empatnya ini tidak bisa sempurna ada semua, maka yang menjadi kriteria utama paling mendasar yaitu terkait agamanya. Harta bisa dicari bersama-sama, ganteng itu juga cuma sebentar. Nanti juga sudah usia 40-50 tahun itu juga hilang gantengnya, hilang cantiknya. Keturunan orang baik-baik, ya banyak juga kok yang keturunan orang yang kurang baik menjadi baik dengan pemahaman agama yang dimiliki dan lain sebagainya. Nah barangkali itu secara singkat, monggo nanti silahkan teman-teman mungkin bisa mengajukan pertanyaan yang lain yang berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Arifin atas penyampaiannya dari tema kita hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan ke teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai tema yang tadi telah disampaikan. Saya persilakan. Mau tanya nggak Bang? Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, tadi ada pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi kan tadi tuh salah satu yang harus kita siapin sebelum nikah adalah kita harus mengenal calon kita. Nah, teman-teman di sini tuh bertanya-tanya gimana sih cara biar mengenal calon kita gitu. Tahapan ta'arufnya tuh seperti apa gitu, biar tidak menyalahi syariat yang diajarkan oleh Islam gitu. Kan takutnya ternyata kita berkedok ta'aruf tapi terlalu dekat gitu, malah jadinya pacaran atau zina juga gitu. Makasih Ustaz. Ya, baik. Ya, ta'aruf itu kan dalam rangka mengenal atau ya mengenal lebih awal dari calon pasangan kita.
kunci yang paling utama, makanya tadi kalau di program yang tadi saya sampaikan di materi terakhir itu kan ada membuat proposal ya. Maka biasanya kalau yang sejauh yang saya tahu, kalau ta'aruf itu mesti harus ada orang lain yang membantu. Tidak boleh kita ta'aruf sendiri. Jadi misalnya si A, akhwat A dan ikhwan B begitu ya. Terus kemudian dalam rangka pengen ta'aruf terus A dan B ini jalan sendiri, ya itu bukan ta'aruf. Itu yang tadi disebut tadi, mungkin pacaran dan sebagainya. Tapi kalau kemudian A dan B ini memang pengen menjalin hubungan yang serius, sama-sama sudah berazam untuk menikah, maka butuh kemudian bisa C, bisa D. C dan D ini adalah orang-orang terdekat. Taruhlah si C itu adalah orang terdekatnya si A, dan D itu adalah orang dekatnya si B. Atau mungkin bisa salah satu atau bisa dua-duanya. Kenapa kok harus orang terdekat? Ya, tentu kalau orang terdekat kan secara emosional, ikatan emosionalnya ada, dia juga sudah memahami, mungkin dia juga bisa membantu menjelaskan di luar yang tertulis di proposal dan lain sebagainya. Sehingga intinya harus ada orang lain yang menjembatani, tidak boleh jalan sendiri. Berdua itu tidak boleh jalan sendiri. Oh, ini ta'aruf nih. Enggak. Tapi kalau ta'aruf itu ya memang harus ada orang yang menjembatani. Kalau biasanya yang biasanya dilakukan, pertama biasanya adalah tukeran biodata terlebih dahulu. Taruh tadi si A bilang ke si pembina, si orang dekatnya tadi ya, entah kakak, entah ibu atau guru ngajinya atau siapa gitu, ya bilang aja, saya sudah siap menikah ini ya. Nanti si yang ini akan mencarikan kira-kira yang kriteria yang memang mendekati yang diharapkan. Syukur-syukur memang kriterianya sudah sangat cocok, tapi kalau enggak kan yang mendekati. Maka kemudian terjadi saling tukar biodata tadi dengan dibantu oleh pihak ketiga. Bukan sendiri ya. Jadi kata kuncinya itu bukan jalan sendiri. Dibantu oleh pihak ketiga. Nah, nanti setelah ada tukar biodata bisa memahami sedikit dari sana, baru kemudian nanti juga dibantu untuk misalnya kalau memang harus ketemu, harus ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan sebagainya, ya nanti dibantu oleh yang tadi. Kalau itu ya orang dekatnya tadi. Kemudian kalau memang harus dibantu juga sampai bicara ke orang tua, ya kan. Intinya gini, intinya itu tidak jalan sendiri. Jadi si A dan si B tadi yang saya contohkan, tidak kemudian ini jalan sendiri. Walaupun Pak nggak pernah ketemu Pak, cuman chattingan aja, video call ya sama aja toh. Walaupun tidak pernah bertemu secara fisik ya, tetapi kemudian intent banget chattingannya, intent banget video callannya, nah, tidak begitu. Tetapi sebisa mungkin dibantu oleh orang lain. Nah, barangkali mungkin itu sekilas ya. Nah, nanti teknis dan lain sebagainya ya mesti akan sedikit ada perbedaan tergantung case yang terjadi. Begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana? Ada teman-teman yang lain yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan kembali? Ya, Belum pada alasan. Tadi case-nya Arin aja saya tanya. Kes aku, kes kamu apa ya udah kan? Yang kuat itu. Kuat. Cara menjaga keimanan. Oh, boleh. Oh jangan. Udah. Udah. Mungkin dari saya Ustaz. Ya, kedengaran Ustaz? Dengar. Ya Ustaz. Ya, ini ada sedikit kasus mungkin Ustaz yang sekiranya kita di masa-masa sekarang mungkin beberapa dari kita ada yang sudah bertanya ke diri masing-masing apakah kita udah siap atau belum.
Cuma setelah dievaluasi itu merasa belum siap dan masih memerlukan waktu untuk menuju ke arah siapnya itu. Nah, bagaimana sih caranya menuju ke arah kesiapan itu dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Sat? Artinya kita menjaga keimanan kita sampai nanti merasa diri kita itu benar-benar siap kayak gitu, Sat. Itu mungkin. Pertanyaannya general, tetapi jawabannya tidak bisa general ini. Karena biasanya case by case spesifik pasti akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, pertanyaan yang sama diajukan, tapi ketika yang saya hadapi berbeda, saya biasanya memberikan jawaban yang agak berbeda juga. Jadi biasanya kadang kalau ada yang kemudian minta waktu ngobrol begitu, Pak, ngobrol gini A, B, C, D gitu. Ya tadi intinya adalah merasa belum siap, tapi kok gimana ya Pak, godaannya lumayan berat begini-begini gitu ya. Maka kan saya tanya, kira-kira menurut jenengan bagian mana yang masih merasa kurang? Tadi kan dikatakan bahwa masih merasa kurang siap. Nah, kalau kemudian ada fisik, keilmuan, dan lain sebagainya, mungkin dari sisi keuangan dan seterusnya, ini akan saya tanya, di antara poin-poin itu, bagian mana yang jenengan masih merasa kurang? Nah, itu kan orang per orang berbeda case-nya. Nah, nanti biasanya kemudian dari yang dia merasa kurang itulah kemudian akan digali lebih jauh. Kira-kira bagaimana problemnya seperti apa, kira-kira nanti penyelesaiannya, alternatif solusi yang memang cocok seperti apa. Dan ini memang tidak bisa general, case by case pasti akan berbeda. Taruhlah misalnya nih, dia merasa siap, keilmuan saya sudah siap Pak. Satu yang belum, yaitu saya belum memiliki harta yang cukup, misalnya ya. Ini hanya misal loh ya. Karena misalnya case by case itu kan berbeda. Maka kemudian kalau memang dia merasa bahwa belum memiliki harta yang cukup, nah, yang dimaksud dengan harta yang cukup itu yang bagaimana? Dalam pemahaman yang bersangkutan. Apakah kemudian belum cukup Pak untuk bisa membeliin mobil, belum cukup Pak untuk bisa membeliin rumah? Oh, berarti harus ada pemahaman yang ditata bahwa tadi kebutuhan memberi nafkah itu seperti apa yang dia pahami. Apakah memang kemudian seorang mahasiswa yang memiliki penghasilan, pendapatan dari beasiswanya itu dikatakan sudah memiliki kemampuan dari sisi finansial? Ya, tentunya ya case by case tadi mungkin dalam orang per orang bisa berbeda, tapi secara general mestinya seorang mahasiswa S2 atau mungkin tadi beberapa S1 ya, S2 atau mungkin bahkan S3 yang dia sudah memiliki beasiswa dan itu cukup untuk dirinya dan kemudian bisa cukup untuk menghidupi pasangannya dengan standar kehidupan yang normal, tentunya itu juga sudah dikatakan bisa mampu secara finansial. Nanti akan muncul pertanyaan, ya Pak kan mahasiswa tidak seterusnya. Nanti kalau udah lulus gimana? Maka sebetulnya kembali kepada keimanannya dia. Rezeki itu datangnya dari siapa? Siapa yang menjamin rezeki kita? Nah, kan berarti nanti faktor keimanan berbicara. Kan Allah sudah berjanji menikahlah maka akan dimampukan. Jadi orang-orang yang masih merasa bahwa nanti menikah itu waduh ini belum cukup nih. Padahal kalau dua orang mahasiswa S2 nih ya, ini hitung-hitungan ideal. Si Ikhwannya mahasiswa S2, dapat beasiswa berapa kalau S2? 10.000 ya? Berapa Mas? Satu semester 20.000 Sat. Satu semester 20.000. Iya. Kemudian menikah dengan seorang akhwat juga mahasiswa S2. Dapat beasiswa juga. Taruhlah sama lah. 20.000 satu semester. Berarti dalam satu semester mereka memiliki 40.000. Kira-kira taruh saya gunakan 20.000. 20.000 itu cukup nggak? Mungkin hitung-hitung kasarnya, karena waktu dia masih sendiri dia sering jajan. Sehingga pas Pak 20.000 satu semester itu. Tapi begitu menikah, ya katanya kan sepiring berdua lah, apa begitu ya. Berkedok romantis walaupun itu dalam rangka ngirit gitu ya. Tetapi insya Allah itu menjadi cukup. Artinya apa? Artinya ya tadi
bagaimana kemudian kedua belah pihak itu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kemudian kalau yang bertanya itu si Ikhwan, biasanya saya bilang gini, Mas, justru ketika jenengan pada posisi dengan harta yang pas-pasan itu, dan ada akhwat yang kemudian mau menerimamu kondisi itu berarti memang akhwat itu adalah akhwat yang apa istilahnya ya, memang dia akhwat yang tidak melihat hartamu. Yang mau dilihat apa? Jenengan cuma punya beasiswa 20.000 semester, itu apanya mau dilihat? Misalnya, kalau dia adalah cewek matre, nggak mungkin sampean dilirik. Artinya kalau ada akhwat yang mau dengan kondisi jenengan sekarang, berarti itu akhwat yang baik. Tapi kalau kemudian jenengan pada posisi ini, pada posisi sudah berpenghasilan, mungkin punya 20.000 ini bukan satu semester, tapi sebulan 20.000 gitu ya, atau bahkan mungkin lebih. Ya kalau kemudian banyak wanita yang mau menerima, ya jelas lah sampean udah mapan. Sampean malah lebih susah memilih lagi, saya bilang gitu. Nah, makanya case-nya beda-beda. Apa yang membuat, jadi akan biasanya kalau seperti ini mesti harus sesinya sesi konseling, konsultasi. Satu orang dengan yang lainnya akan berbeda-beda case-nya. Dan saya biasanya memperdalamnya juga akan tergantung yang pada bagian mana yang dia merasa kurang. Sehingga itu yang menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Barangkali demikian Mas, itu hanya sekedar sedikit gambaran. Wallahu a'lam. Siap Ustaz. Jazakallah khairan. Udah. Kangen. Siap tadi kita jazakallah Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nama saya Andi Ustadz. Di sini ambil S2, tadi udah perkenalan juga ya. Oke. Jadi yang saya tanyakan terkait ini Ustadz, terkait ilmu agama yang dibutuhkan kedua belah pasangan untuk menjadi persiapan mereka dalam pernikahan gitu. Sejauh ini yang dipersiapkan oleh pribadi sendiri kan biasanya hanya terkait hukum-hukum fikih umum seperti sholat dan segala macam, ataupun hukum halal haram dan segala macam. Tapi kalau untuk mungkin ada beberapa ilmu agama yang lebih spesifik yang perlu dipahami sebelum melangkah ke pernikahan. Seperti contohnya saya pernah dapat kasus bahwa katanya laki-laki itu perlu untuk mempelajari juga fikih wanita. Terkait seperti itu mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan. Sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang pada prinsip dasarnya ya, yang salah satu, kalau dari sisi jenengan sebagai seorang laki-laki ya, berarti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi pada umumnya kita belajar ilmu agama atau pemahaman ajaran Islam itu ya dalam rangka bagaimana menjaga diri kita dan nanti keluarga kita dari api neraka. Itu kan sebetulnya secara umum ya. Kalau dirinci ya banyak. Pokoknya intinya rukun Islam, rukun iman, bagaimana kemudian muamalat dan seterusnya. Oke. Artinya setiap diri kita, entah kita mau menikah entah belum, ya tetap kita belajar ilmu agama. Apalagi seorang laki-laki, karena nanti laki-laki itu juga punya tanggung jawab mendidik istri dan anak-anaknya. Gampang Pak, nanti kan bisa disekolahkan. Sekolah itu bukan, sebetulnya tanggung jawab pendidikan itu ya intinya ada di rumah, ada di orang tua, terutama bapaknya gitu. Nah, kalau kemudian dalam kondisi kemudian diberikan kepada sekolah, itu tidak kemudian diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Udah tak sekolahin Pak di SDIT full sehari, berangkat pagi pulang sore ya. Kalau ada apa-apa juga tetap orang tua yang harus ambil peran, tidak kemudian kita bisa menyalahkan sekolah ya. Dan dalam kondisi tertentu, dan sekarang perhatikan dengan kasus COVID ini kan sekolah dari rumah toh. Nah, jadi sebetulnya memang tanggung jawab orang tua itu. Ya, baik. Jadi intinya belajar ilmu agama secara umum. Dan kemudian kalau memang secara spesifik terkait persiapan menikah, tentu ya tadi bagaimana
masing-masing itu bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang suami juga harus paham hak dan kewajiban seorang suami itu apa. Kewajibannya apa, haknya apa. Istri pun demikian. Kewajibannya apa, haknya apa, ini sama-sama dipahami. Karena kalau tidak ya nanti si suami merasa bahwa loh kan suami itu adalah raja. Berarti harus perkataannya harus dituruti begini-begini. Istri kan harus taat misalnya gitu. Ya oke, ya itu benar tetapi tidak tepat gitu. Sehingga perlu hal yang lain. Ada kewajiban-kewajiban suami yang memang harus dipenuhi. Jadi suami tidak hanya sekedar menuntut haknya dari istri, tetapi suami juga harus memenuhi kewajibannya terhadap istri. Yang kalau diuraikan banyak ini. Intinya adalah bagaimana kemudian seseorang itu memahami hak dan kewajiban suami istri itu. Termasuk tadi kalau jenengan katakan bahwa bagaimana seorang laki-laki itu juga perlu tahu fikih wanita. Ya benar Mas. Jenengan nanti kalau menjadi seorang suami harus tahu terkait dengan fikih wanita. Walaupun ya tidak seahli para ustadzah yang menguasai itu, tapi setidaknya tahu. Oh, masa haid itu yang bagaimana? Kalau sekarang mungkin masih begitu, waktu masih bujang nggak terlalu peduli. Bahkan kalau ada bilang temennya, aku lagi nggak sholat, lagi haid gitu, kayaknya gimana gitu ya. Tapi nanti kalau sudah menikah, jenengan harus paham betul. Ini kira-kira jadwal haid istri saya seperti apa? Apa yang boleh saya lakukan terhadap istri saya ketika dia sedang haid? Batasannya seperti apa? Nah itu kan juga harus dipahami. Kemudian juga harus paham perubahan-perubahan apa yang terjadi menjelang haid. Nanti Mbak kan mesti sudah paham itu, perubahan hormonnya dan lain sebagainya. Kadang marah-marah nggak jelas sebabnya, bukan marah-marah. Pengennya itu emosinya nggak terkendali, nggak jelas sebabnya. Nah itu seorang suami juga harus paham dan lain sebagainya. Apakah itu harus selesai sebelum menikah? Enggak juga. Perlu tahu, tapi nanti tadi belajar sepanjang hayat tadi yang saya maksud. Jadi tidak kemudian menunggu ahli dulu, menunggu jenengan paham fikih wanita, kalau haid gimana, nifas itu seperti apa, harus tahu dulu semua baru menikah. Enggak juga. Nanti enggak sempat menikah nanti malah. Ya intinya adalah bagaimana kemudian seorang laki-laki itu open minded, berpikiran terbuka bahwa memang banyak hal yang harus dia ketahui dari sisi kewanitaan, dan itu dia memang terbuka dan mau belajar untuk itu, siap untuk belajar untuk itu, sehingga nanti dan belajarnya kalau sekarang mungkin kalau jenengan masih sendiri misalnya ya, terus belajar fikih wanita mungkin agak sedikit janggal juga ya. Nanti tiba-tiba tertanya gitu ke ustadz atau ke ustadzah, "Tat, ini kalau yang disebut darah haid itu yang gimana?" Nanti ustadznya juga bingung, sampean kok tanya darah haid ini kenapa gitu. Tapi kalau itu sudah menikah, nanti kan bisa konsultasi, "Pak, ini mau tanya nih, istri saya kondisinya begini, gini nih. Nah, saya pengen tahu kalau darah apa sebetulnya batasan kewajiban atau bagaimana hubungan menjaga hubungan suami istri ketika kondisi haid." Nah, nanti itu akan lebih mudah belajarnya begitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita open minded bahwa memang kita perlu tahu itu. Itu yang penting, tidak harus ahli dulu baru menikah ya. Insya Allah setelah menikah nanti jadi ahli ya. Gitu. Yang penting punya kemauan untuk belajar long life education tadi. Barangkali itu ya secara umum. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin ditanyakan, kebetulan alhamdulillah kita juga bikin live streaming di line group Formit Tengah, dan teman-teman tadi ada yang ingin bertanya dan akhirnya join juga di Google Meet. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan langsung ke Ustadz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hafan Ustadz, izin bertanya begini Ustadz, bagaimana mengatasi trauma yang sudah menjalani kegagalan dalam rumah tangga,
dan ingin membuka diri lagi, namun masih banyak trauma dan pertimbangan begitu Ustadz. Bagaimana mengatasi sikap dan pikiran tersebut? Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Ya, baik. Mohon maaf saya perjelas ya. Kegagalan rumah tangga berarti sudah pernah menikah kemudian divorce gitu ya. Naam Ustadz. Naam. Oke, baik. Baik, jadi teman-teman sekalian, nah ini case yang sedikit berbeda dengan topik kita hari ini ya. Tapi teman-teman juga harus perlu tahu, kalau topik kita hari ini kan memang tadi fokusnya adalah bagaimana menuju pernikahan. Nah, kemudian ini ada case, ada seseorang yang sudah pernah menjalin, sudah berkeluarga, kemudian karena masalah tertentu kemudian pisah begitu. Bagaimana kemudian menghilangkan trauma? Nah, ini juga sebenarnya saya sulit menjawabnya kalau secara ini. Yang perlu dilakukan ya tentu yang bersangkutan tentu lebih banyak kemudian berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuknya dan kemudian mohon kekuatan begitu ya. Karena insya Allah seberat apapun, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, menunjukkan bahwa memang disitulah kemampuan kita untuk menghadapi masalah itu. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan pernah membebani, Allah tidak akan pernah menguji hambanya melampaui batas kemampuannya. Ini yang juga perlu dipahami. Artinya apa? Menguatkan diri terlebih dahulu secara internal. Bahwa apa yang terjadi, apa yang dihadapi, apa yang terjadi itu bukan dalam rangka apa istilahnya ya, menghinakan dirinya. Tapi itu adalah dalam rangka harus kita framing diri kita bahwa itu adalah dalam rangka bagaimana Allah meninggikan derajatnya. Bagaimana kemudian Allah meningkatkan kemampuannya dengan memberikan ujian, dengan memberikan cobaan tertentu. Dan cobaan atau ujian itu orang per orang beda-beda. Jadi tidak perlu kemudian bertanya kenapa kemudian kok ya Allah memberi ujiannya ini kepadaku berupa perceraian misalnya. Ya karena sudah terjadi maka cobalah kemudian membuka diri, membuka pikiran bahwa memang itu sudah terjadi. Mau dikata apa lagi bahwa itu adalah sudah terjadi. Jadi ini perlu menguatkan diri terlebih dahulu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudian tadi memahami bahwa terkait mungkin takdir, qada dan qadar dan sebagainya dipahami lebih mendalam sehingga kemudian akan ada rasa legowo menerima terkait case yang sudah terjadi. Nah, kemudian ketika itu sudah terbangun di dalam dirinya, ya kemudian mungkin perlu juga mempelajari, mengevaluasi apa yang dulu pernah dilakukan atau apa yang kemudian menyebabkan terjadinya perpisahan itu. Faktornya apa misalnya? Faktornya kan mungkin macam-macam ya. Bisa faktor mungkin karena harta, bisa faktor ketidakcocokan tadi, karakter, mungkin faktor keluarga yang mungkin terlalu ikut campur, faktor dan lain sebagainya. Sehingga ini mungkin perlu dibuka kembali, dicermati hal apa yang kemudian waktu itu menjadi permasalahan sehingga kemudian memutuskan untuk berpisah. Berangkat dari situ, kemudian ya dengan tetap belajar tadi ilmu mempersiapkan keluarga dan kemudian cobalah dengan cara yang memang dengan cara-cara yang berusaha dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam misalnya mungkin ta'aruf yang mungkin bisa dibantu dengan orang-orang terdekat dan sebagainya tadi. Artinya dibuka kembali dan berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Justru itulah kemudian berangkat dari situ untuk memperbaiki diri. Barangkali saya tidak bisa menjawab secara ini ya, maksudnya secara spesifik, karena mungkin case-nya akan sedikit berbeda. Artinya kan juga tentu tadi penyebabnya itu kan mungkin macam-macam sehingga kita bisa intinya secara umum dipelajari, dipahami dulu penyebabnya seperti apa, dan kemudian berangkat dari situ untuk memperbaiki. Sehingga ya harapannya tidak jatuh pada lubang yang sama gitu. Dan ya tentu saja cobalah kemudian sering-sering berkonsultasi, sering-sering berdiskusi kepada orang-orang yang kira-kira
yang kita nilai sukses atau berhasil di dalam membangun rumah tangga itu seperti apa. Mungkin bisa konsultasi ke guru ngajinya, atau ke teman dekatnya, atau mungkin minta dikenalin teman dekatnya ke siapa yang memang menurutnya, oh ini kalau sama si beliau diskusinya lebih enak, nanti silakan konsultasi lebih jauh kepada yang bersangkutan, sehingga kemudian itu yang, karena case seperti ini tidak bisa kemudian diselesaikan di dalam sebuah forum besar, mesti akan ada hal-hal yang sifatnya pribadi yang kemudian nanti penyelesaiannya akan sedikit berbeda. Barangkali demikian Mbak Dewi, mohon maaf belum bisa menjawab secara spesifik. Baik Ustadz, syukran jazakallah khairan. Silakan, ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ya, perkenalkan nama saya Fala Asyarul Girom atau Fala. Sekarang kuliah S2 di National Formosa University, Yunlin. Ingin menanyakan Ustadz, jadi saya ingin minta saran juga sih Pak. Jadi saya kan ada pengalaman ketika sekarang saat ini kuliah S2 di Taiwan, ada datang seorang akhwat bilang kepada saya bahwa akhwat ini tertarik, akhwatnya berada di Indonesia Ustaz. Sedangkan saya sendiri belum pernah berhubungan dengan wanita, belum pernah pacaran gitu ya. Walaupun S1 dulu mungkin pernah dekat dengan cewek, beberapa cewek, tapi ketika ceweknya sudah kayak merasa mau pengen pacaran, saya menjauh gitu. Nah, berlalu beberapa saat karena cewek ini, akhwat ini bilang ke saya dan saya juga suka, saya langsung memutuskan oke, setelah lulus saya balik ke Indonesia dan nikah. Tapi kesalahan saya tidak menghubungi orang tuanya, walinya gitu ya, ayahnya, karena saya nggak punya kontaknya. Akhirnya bilanglah akhwat ini ke ayahnya gitu kan. Kemudian ayahnya si akhwat ini menghubungi saya untuk meminta kepastian gitu loh, biar nggak main di belakang gitu. Oke lah, saya terangkan maksud saya, sedangkan kemudian ayahnya si akhwat ini gimana pandangan keluarga saya gitu. Kemudian saya bawa ke keluarga saya, mama saya setuju, sedangkan papa saya belum setuju gitu. Karena dipikirnya sekarang masih kuliah S2 kok tiba-tiba minta nikah, apakah anak saya ini ada masalah ketika kuliah S2 gitu ya. Jadi dimarahin lah saya. Jadi katanya udah sekarang fokus lulus S2 dulu, terus setelah itu balik ke Indonesia ngajar gitu, baru ngomongin yang lain. Jadi setelah itu saya sampaikan kepada orang tuanya si akhwat dan ya udah, setelah itu hubungan kami renggang lagi sudah. Kami udah berkurang komunikasinya. Jadi mohon sarannya. Ya, baik. Terima kasih. Wah, ini sangat menarik ya case-nya. Jadi salah satu yang tadi saya jelaskan ketika pada pertanyaan apa ya tadi ya, bagaimana mengkondisikan orang tua tadi ya, atau tadi ada case misalnya coba ajukan pertanyaan kepada ayahnya ya. Ini salah satu diantaranya adalah ini, si ibunya udah setuju kemudian ayahnya belum, karena mungkin menilai bahwa mesti sang ayah sudah memberi penilaian, oh si Mas Falah ini begini begitu gitu ya. Artinya memang ya salah satu evaluasi yang perlu dilakukan, ya tadi kalau tadi disampaikan sudah menyadari kesalahannya. Makanya tadi ketika terkait ta'aruf tadi, kenapa kemudian kita perlu orang lain, itu dalam rangka orang lain itu, ya orang lain yang tadi saya bilang mestinya yang dia sudah menikah ya. Itu tentunya bukan sejelek, maksudnya setidaknya dia sudah punya pengalaman proses liku-likunya menikah ya. Lika-liku menikah orang per orang juga beda-beda. Ada yang memang cepat, begitu dikenalkan ta'aruf bulan depan langsung menikah ada yang berlarut-larut tadi, ibunya setuju, bapaknya nggak setuju, atau sebaliknya dan sebagainya.
sehingga kita bisa belajar dari mereka. Jadi tidak tiba-tiba juga. Artinya kita bisa konsultasi dan minta bantuan kalau menghadapi bapak yang ini gimana. Nah, artinya memang nanti misalnya next berikutnya sebisa mungkin tidak kemudian di head to head dilakukan sendiri. Silakan minta bantuan kepada orang yang kira-kira menurut kita, orang yang kita percaya begitu ya. Orang yang kita percaya, yang kira-kira bisa memberikan rahasia atau apa begitu, monggolah itu kriteria jenengan. Tapi kalau kriteria dari saya, orang yang dimintai bantuan itu minimal dia sudah menikah. Dia sudah menikah, ajak ngobrol, gini-gini, aku bro, saya punya masalah begini-begini. Tapi si bro-nya itu sudah menikah, supaya dia juga punya pengalaman. Nah, terus bagaimana case-nya seperti itu ya? Nah, maka kemudian bagaimana kita apa istilahnya? Membranding diri kita di hadapan orang tua kita. Makanya tadi saya bilang, walaupun teman-teman itu mungkin beasiswanya itu masih pas-pasan, maka jangan lupakan orang tua. Secara periodik, makanya tadi kalau secara periodik itu bisa bulanan, bisa 2 bulan, terserah kondisi dari teman-teman. Seringlah atau upayakanlah untuk berbagi pada orang tua. Sama tadi saya bilang, sering-seringlah berkabar ke orang tua. Kenapa? Kalau kemudian tadi, kalau mungkin teman-teman tuh memberi kabar yang kontinu, mungkin setiap 2 hari sekali telepon, seminggu sekali telepon, kan perkembangan diri kita di sini orang tua kita ngerti. Jadi tidak kemudian tiba-tiba langsung anakku ngopo yo, tiba-tiba njaluk nikah. Nah itu nggak begitu. Karena sebetulnya beliau sudah tahu track recordnya. Oh, pasti beliau akan, oh memang anakku sudah naik oleh dewasa, sudah ya udah waktunya dan gini. Walaupun mungkin kalaupun misalnya beliau belum setuju, pasti akan memberikan arahan-arahan ya harusnya begini dan begitu. Tidak kemudian kita dicurigai. Tidak kemudian kita dicurigai gara-gara ada kasus apa nih? Jangan-jangan nah gitu. Tidak begitu. Karena kita sering berkabar begitu. Jadi teman-teman bagi yang belum terjadi case begitu, silahkan sering-seringlah berkabar ke orang tua. Jangan hanya pas susah tok. Rata-rata itu berkabar ke orang tua itu kalau punya masalah. Kalau pas seneng tuh di PDW. Masya Allah. Jadi kalau seneng ya berkabarlah ke orang tua. Kalau susah juga silahkan berkabar ke orang tua. Tapi kalau bisa jangan membebani orang tua. Kenapa? Itu menjadi salah satu kriteria orang tua itu beri izin anak menikah atau tidak. Bagaimana dia bisa menghandle masalahnya. Makanya kalau saya pribadi dulu, saya kalaupun ada masalah, tetap saya cerita orang tua, tapi mesti setelah selesai baru saya ceritakan. Atau setidaknya sudah ada gambaran titik terang penyelesaian, saya akan tetap berkabar. Gitu. Karena ya tadi, supaya kita di hadapan orang tua itu bukan seperti anak bau kencur, selalu dianggap anak bau kencur terus. Kalau punya masalah lapor terus. Tapi begitu punya dapat kebahagiaan, bukan lapor ke orang tua, tapi lapornya ke Instagram, lapornya ke Facebook gitu kan. Itu kalau dapat kebahagiaan. Tapi kalau susah, lapor orang tua. Jadi harus imbang ya. Jadi susah ya boleh bergabung ke orang tua, apalagi kalau mendapat kebahagiaan. Sehingga nanti kalau terjadi case itu, orang tua akan tahu track record kita. Gitu. Nah, bagaimana kalau sudah seperti yang terjadi? Ya sudah, kalau memang begitu, berarti harus membangun kepercayaan terlebih dahulu kepada orang tua. Kalau beberapa yang datang ke saya ya, yang datang ke saya kemudian bertanya terkait yang tadi mereka konsultasi ke saya masalah kesiapan menikah, biasanya hal awal yang saya tanyakan begitu, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah sudah memberi lampu kuning, lampu hijau, atau masih lampu merah? Kalau dari orang tua masih lampu merah, maka jangan sekali-sekali membuka peluang kepada pihak akhwat. Oh, sama orang tua masih lampu merah. Jangan sekali-kali membuka peluang ke akhwat. Lampu kuning, terus gimana tugasnya? Ya tugasnya adalah bagaimana kemudian kita pada orang tua. Sampai kemudian orang tua muncul lampu hijau. Oke, Mas Falah, mana calon mantunya? Nah, gitu. Baru nanti kita kemudian minta tolong teman kita, minta tolong teman kita, ada nggak akhwat yang kira-kira cocok dengan saya? Gitu. Jadi memang tugas pertama para ikhwan itu bagaimana kemudian kok nggak cocok ya mengkondisikan. Pokoknya intinya bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, meyakinkan orang tua bahwa memang
akhirnya nanti orang tua kita itu memberikan lampu hijau untuk kita menikah. Walaupun mungkin nanti kita bisa berdalih gini, loh Pak, laki-laki itu kan tidak butuh izin orang tua untuk menikah. Ya, secara syariat, laki-laki itu tidak perlu izin orang tua, tidak perlu wali. Tapi sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, kita perlu membahagiakan beliau. Salah satu diantaranya, ya kalau terkait urusan menikah, ya libatkanlah beliau. Jangan mentang-mentang saya udah punya penghasilan sendiri Pak. Kan menurut syariat nggak harus izin orang tua. Oke, nggak apa-apa, saya nggak boleh. Walaupun itu secara syariat diperbolehkan, tetapi secara syariat pernikahan itu diperbolehkan. Tetapi nanti syariat yang lain, bagaimana bakti kita kepada orang tua, itu hal yang juga dipertimbangkan. Jadi kalau membangun ini berarti kalau case-nya masalah yang harus dilakukan, ya sudah berarti ditutup dan proses itu kemudian fokusnya adalah bagaimana membranding diri jenengan di hadapan orang tua. Sehingga kemudian orang tua, terutama tadi ayahnya, kemudian oke, nggak apa-apa, mau belum lulus juga nggak apa-apa kalau memang ada akhwat yang cocok yang ini sampai kemudian muncul izin dari barangkali itu salah satu Allah alam. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz Arifin dan teman-teman yang sudah diskusi sama-sama dan saling bertanya ya atas segala masalahnya. Semoga bisa mendapatkan ilmunya, manfaatnya, dan bisa tercerahkan juga gitu masalahnya. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3 ya. Jadi alhamdulillah kegiatannya telah selesai. Sebelumnya tadinya saya dengan Mas Fauzan itu tadinya mau ada tentang halal food ya. Cuman sebelumnya kita ngomong pengen ada pembicara yang lebih kredibel lah gitu untuk membicarakan masalah ini. Sebenarnya kita juga dari Formit pernah buat gitu untuk presentasi dan data-data yang telah kita kumpulkan, yang telah kita pelajari dan berdasarkan pengalaman kita juga gitu tentang halal food ini. Nanti insya Allah saya coba share Google Drive-nya di chat ya. Teman-teman bisa baca-baca dulu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa coba undang narasumber yang lebih kompeten lagi gitu. Untuk sama-sama kita diskusi masalah makanan halal di Taiwan gitu khususnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita telah selesai. Sebelumnya kita boleh tutup dengan doa dulu ya. Sama Ustadz Arifin, boleh Ustadz ditutup dengan doa dulu. Ya, baik teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa, menundukkan kepala kita, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan memberikan kebaikan bagi kita, membawa keberkahan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz Arifin. Sebelum ditutup, saya mewakili Formit Tengah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Pertama ke Ustaz Arifin yang telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar juga gitu, khususnya tentang pranikah ini gitu. Selanjutnya terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir, yang join di Google Meet kali ini. Lalu terima kasih untuk teman-teman dari NQU yang telah kerjasama dengan baik gitu. Terima kasih terus Mas Fauzan juga yang sama-sama sebelumnya kita mempersiapkan ini. Juga tadi live reportnya terima kasih juga ya, walaupun hujan-hujan gitu, mohon maaf. Yang penting kita bisa lihat sama-sama gitu NQ kayak gimana gitu. Terus selamat menikmati hidangannya juga ya teman-teman NQ. Saya lupa tadi. Semoga ya enak lah ya kan dari teman-teman yang bikin. Selanjutnya sebelum ditutup boleh foto bersama ya? Yeay, boleh dong. Kameranya teman-teman. Yang berkenan untuk dinyalakan silakan. Kalau tidak Belakang aja bener. Belakang aja. Yang mau pakai itu atau ini? Dua kameranya ke kita dulu. Anda di sana. Layarnya ditampilin. Iya. boleh, sudah siap belum? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nah, mau lagi, sekali lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Oh belum. Boleh sekali lagi. Boleh sekali lagi. Ya. Pada sudah siap belum? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah kegiatan kita telah berlangsung. Alhamdulillah lancar juga. Mohon maaf dari saya bila ada kekurangan, kesalahan kata-kata. Kita tutup sama-sama kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak jazakallahu khair Ustaz Arifin dan teman-teman atas waktunya. Silakan teman-teman NQ kalau dilanjutkan makan-makannya. Sudah selesai. Sudah selesai. Belum mas. Ada di situ. Oh iya. Bye. Assalamualaikum. Kalau Instagram di bawah ya, PPNQ Taiwan nanti ada nama kita di follow-nya. Oh iya, Instagram Formit Tengah ya. Oh iya benar. Bisa di gimana? Udah kah? Udah. Itu ada semua ada. Live aja, yuk. Ngomong dulu. Assalamualaikum. Ya, kita dulu dengan doa. Kita semuanya live dari meeting ya, Mas. Iya, aja romantis banget. Ari jangan ngomong. Aku nyalain lo mic-nya dari tadi.